WSD pertama mencegah infeksi ya pada pasien. Yang kedua, memberikan rasa nyaman dan memonitor kondisi WSD ya pada pasien. Oke. Oke, untuk alat yang disiapkan yang pertama ada sarung tangan steril. Oke, ini sarung tangan steril. Terus Ada set WSD. satu SD itu sudah. Tuh lihat teman-teman, di situ ada botolnya, ada selang WSD-nya. Ya. Terus Ada klem 2 buah. ada klem 2 buah di dalam sini. Terus Ada cairan steril. ada cairan steril ini. Terus Ada alkohol swab. ada alkohol swab. Ini alkohol swabnya cuma satu nih. Iya, punya nggak? Banyak nih. Kalau ini ganti balutan lagi nih, akan kurang. Ada alkohol swab. Terus plester. Pengaman selang, Udah tadi sama set perawatan luka. Nah, set perawatan luka. Jadi kalau perawatan WSD tadi seperti saya bilang, dia adalah steril. Maka kalau steril, dia harus tertutup rapi. Kalau tidak, dia sama seperti tadi kasak mana nih. Kalau ada beberapa rumah sakit, jadi set sterilnya sudah masuk dalam plastik ini. Kalau tidak, plastiknya cuma besar. Kalau tidak masuk, tapi harus steril. Ya, ini steril. Harus dibungkus seperti ini. Kita lihat apa yang ada di dalam ini. Nah, jadi nanti posisinya setting alatnya adalah ini, bak instrumennya, ya. Ini kom kecilnya, ada pinset kirurgis 1, nih pinset kirurgis 1, pinset anatomi 1, ini gunting jaringan, ya. Sama ini sama ya, gunting jaringan nanti kalau butuh untuk in kasak ya, acting gunting biasa, dan ada kom kecil. Nah, ini harus masuk di balutan set steril ya. Nih, ini harus terbungkus, tidak boleh terbuka karena dia steril. Sistem ini ada yang rapi tadi. Oke. Ini terus lanjut, Neng. Lanjut. Untuk SOP tindakannya, yang pertama identifikasi pasien menggunakan minimal 2 identitas. Oke. Bapak, sebentar saya lihat ya Pak ya identitasnya. Sebutkan namanya Pak. Alamatnya 2 identitas, boleh nama, boleh alamat, boleh tanggal lahir. Oke, sudah. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. Baik Bapak, saya akan mencoba mengganti saya akan melakukan perawatan selang WSD Bapak supaya tidak terjadi infeksi. Bapak juga nyaman dan memonitor cairan yang keluar dari selang WSD Bapak. Oke. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Tadi alat dan bahan. Terus Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. cuci tangan ya. Tadi terus Identifikasi indikasi penggantian botol WSD. nah, kita lihat. Indikasi, lihat nih. Apakah kita perlu mengganti set botol WSD ini atau tidak? Dari mana kita perlu mengganti set botol WSD ini atau tidak? Lihat kalau cairannya sudah penuh atau apa, perlu diganti atau tidak. Itu perlu. Harusnya ini kan botol yang terpasang. Kita harusnya ada 2 botol. Satu nanti untuk mengganti, satu ini nanti yang akan dilepas gitu ya. Oke, ini set botol. Makanya tadi siapkan 1 set botol WSD. Jadi harusnya ada 2 yang terpasang dengan nanti untuk mengganti. Oke, lanjut Neng. Posisikan pasien semipolar atau polar. Oke Bapak, kita setengah duduk ya Pak ya. Bisa nggak coba? Putar. Coba Neng. Ya itu cuma 1. Coba. Ya. Oh yang ini. Enggak ya? Nggak bisa. Udah.
Posisi pasien semi polar atau duduk. Udah, lanjut. Pasang sarung tangan. Kita pakai sarung tangan. Nggak bawa. Oke. Terus Buka set WSD baru dengan tetap memperhatikan kesterilan. buka WSD yang baru ini ya. Botolnya kalau ada tadi dibuka, disiapkan. Jangan memegang bagian terutama nanti yang ujung. Terus Isi botol WSD dengan cairan steril hingga ujung selang terendam 2 cm. nah, isi itu perawatan apa-apa? Iya. Perawatan selang WSD. Nah, isi apa? Isi botol WSD dengan cairan steril hingga ujung selang terendam 2 cm. Oke. Isi di sini hingga ujung selang terendam 2 cm itu sampai sini. Ada tandanya, insert sampai sini. Ya, ada cirinya. Terus Klem selang dada dan selang WSD. kalau ini makan masih ini ya di botol selang yang barunya ya, di botol selang yang baru. Belum Terus? itu terus. Lepaskan sambungan selang dada dan selang Oh WSD. itu mah kalau ngeganti. Nah, Terus coba nih. terus disinfektan ujung selang dengan alkohol swab. Sambungkan selang dada dengan selang WSD baru. Plester sambungan selang. Buka klem selang dada. Amati adanya undulasi pada selang. Terus baru di bawahnya perawatan ya. Iya ya, baru bersihkan ya, selang kan. Iya, lakukan perawatan luka pada Nah, area oke, Neng. insersi selang dada Ini, dengan Neng. teknik steril. Tadi, oke, kita harusnya ini tadi ada 2 ya. Ada 2. Anggap ini tidak, ini Belum. enggak, udah terpasang, nggak boleh. Ini harus sudah terpasang 1. Anggap misalkan ini ada 1 yang baru, ya. Nah, ini ada 1 yang baru, ini ada ya yang terpasang ada. Nah, kita isi cairan di sini, ya. Isi cairan di sini. Nah, ini harus tetap terjaga tadi kesterilannya ya. Selang yang ini. Kan ini tadinya mah di dalam kotak ya. Iya. Ya, atau di ini. Ini tetap dijaga sterilannya. Tadi mana ya tutupnya? Tadi ada tutupnya, Neng. Di sana ada, Neng. Yang warna biru. Ini kan tetap nih. Ini copot. Ini kan tertutup gini. Ini kan tetap terjaga kesterilannya. Ini sudah kita masukkan ya cairan sampai batas yang ini. Ini ada terpasang, ya. Ini ada terpasang. Kalau kita mau ganti selang WSD-nya, ini kan ada terpasang. Sebelum ini yang ini kita lepas, kita harus klem. Nah, harusnya ada klem yang di luar nih. 1. Klem yang di luar 1, Neng, yang tidak steril, karena untuk ngeklem ini ya nanti mah ya di situ kurang, harusnya dia ada 1 klem arteri untuk ngeklem di sini. Misalkan ini klem arteri ya, bukannya apa ini kolom itu infus, ada nggak klem? Nggak ada ya infus mah. Ini mah korentang harusnya gini. Nah, bukan juga nih, harusnya ada klem arteri. Nah, ada klem ya di sini yang ngeginiin dia. Supaya kenapa harus diklem? Karena jangan sampai ada udara yang masuk. Nah, itu diklem. Harus diklem. Setelah diklem, kita lepas tadi selang WSD yang lama. Kita ganti dengan yang baru. Nah, masukkan ini. Tadi kan udah dimasuk. Nah, masukkan yang ini. Oke, setelah dimasukkan ini, buka klemnya. Perhatikan lagi undulasinya, rapikan ininya. Ya, taruh di sini, biarkan. Lepas tadi ininya, oke? Udah, Neng, lanjut.
Tadi udah adanya undulasi. Lihat undulasi Neng. Lihat, ini kalau dia WST dia ada undulasi. Jadi kayak kalau kata balon mah ada yang udara segini segini turun naik ya. Itu undulasi. Oke, terus Gulung kelebihan selang pada tempat tidur dan amankan dengan karet gelang atau peniti. nah itu tadi yang pengaman ini. Kalau misalkan dia kelebihan atau ini nah diginiin gitu biar supaya enggak berantakan. Nah, oke. Lalu lakukan perawatan luka pada area insersi selang dada dengan teknik steril. Nah, lakukan sekarang perawatan ini dengan teknik steril. Berarti kita akan ganti sarung tangan kita dengan sarung tangan steril. Sebelum mengganti dengan sarung tangan steril, misal ini korentang harus steril ya posisinya. Oke, atasnya nggak apa. Tapi korentang ini steril. Kita buka dulu, siapkan alat-alatnya untuk dia perawatan luka. Oke. Harus dijaga kesterilannya. Ini terus kalau ini korentangnya belum ini kan kita siapkan dulu, dekatkan di pasen seperti ini. Harusnya ininya ada 2 nih Neng, Omnya ibu. omnya untuk isinya cairan untuk tidak. Nah sebelum itu kita masukkan dulu cairan karena ini kan nggak steril ya, jadi jangan menyentuh cairannya. Oke, setelah masukkan cairan kita lepas dulu, dekatkan bengkok ke dekat pasen, kita lepas dulu balutannya. Jangan dulu ganti dulu, masih pakai yang bersih. Oke, kita lepaskan pakai ini supaya misalkan dia lengket. Kalau ini kan nama pantun, jadi nggak lengket. Nah, ini kita lepas. Bisa dengan perang. Sakit banget, perih. Jangan berhenti. Nah, udah kita ambil ini dan buang. Kita ganti sarung tangan kita dengan sarung tangan steril. Oke, ganti sarung tangan kita dengan ini udah mau posisi steril ya. Awas. Perhatikan apalagi yang perlu disiapkan untuk steril. Ini sudah oke. Perlak. Pasang perlak di bawah ya. Harusnya tadi persis. Oke, pasang perlak. Kita pasang sarung tangan steril. Lihat ukurannya, kanan kirinya diperhatikan ya. Nah teman-teman, kalau pasang sarung tangan steril sekarang di sini, lihat supaya dia nanti tidak mengganggu. Ini kan kanan, nggak boleh dipegang bagian luar, boleh begini dari dalam ya. Jangan yang dipegang ini, nggak boleh, itu udah nggak steril, itu yang akan nanti megang ke pasien. Tapi kita masukkan dari bagian dalam.
Jangan dipegang bagian luar ini jangan. Oke, kalau ini kan steril semua, kita bisa pegang dari sini. Nah ini jangan menyentuh ini, ya. Tangan yang ini kita jangan menyentuh. Masukkan. Nggak boleh kita gini ya ke dalam, nggak boleh. Tapi dari luar, steril nih, sudah steril. Oke, kalau mau ngebuang jangan gini. Ini udah nggak steril. Kalau mau dibuang gini, dari dalam, buang ke tempat sampah. Oke, kita ambil kasa. Oh, tuh kan lupa kasanya nih. Maaf yang kasa neng. Oh saya. Enggak, masukin misal. Nah ini dilihat, sorry itu tadi saya lupa, harusnya kasanya dibuka. Ambil neng, maaf neng, kasa enggak, jangan pakai tangan, nggak boleh steril. Kamu pegang ini ya. Nah masukin ke sini, taruh, jangan nyentuh. Nah gitu ya, saya juga nggak boleh nyentuh gini ya. Nah ini ya, saya ambil ini, makanya lupa kata saya tadi apa, ini yang belum dimasukin nih ke sini. Siapin, kita bersihkan. Nah, kita bersihkan area sekitar luka. Ya, misalkan karena ini pada antum susah geraknya, jadi gini. Satu. Ya, buang. Kita iniin lagi. Ambil lagi, sekan satu lagi. Supaya memudahkan ujung sama ujung. Kalau ada dua ini ya, kita satu ya udah begini. Bisa begini. Tadi sudah dari atas. Sekali lagi kita bersihkan lagi. Jadi satu kali putaran. Ya, sudah. Ini sudah buang. Lalu kita sambil perhatikan undulasinya, ada enggak cairan di yang tadi ketutup kasa ini. Oke, sekarang kita akan pasang kasanya, kasa kering pada pasien. Ini steril ya. Oke, pasang dulu yang atas. Oke, terus pasang lagi yang ini gunting ini harus ada nih. Kalau mau kayak tadi gunting dulu aja. Dua, butuhnya berapa? Kalau udah butuh satu, misalkan seperti ini udah. Tapi kalau dia butuh dua, untuk supaya lebih rapi dan kuat, maka gunakan. Cukup selapis, Bu. Cukup satu lapis. Oke, sudah. Terus kita pasang plester. Udah ya, berarti kalau ini udah mau, nanti ini mau dipakai lagi sama orang yang lukanya bersih, tutup dulu. Tutup, ini kan steril. Tutup dulu. Terus ini enggak apa, ini tutup dulu. Kita kan mau pasang plester kan, plester udah nggak steril. Oke, kita simpen, terus kita pasang plester. Nah, kalau susah satu kita lepas. Oh gini ya, ukur sesuai dengan
gampang nih duduk kita nginiin dia pinggir sedikit. Dia ya Allah. Nah, selesai untuk perawatan WSD. Baik Bapak, saya sudah selesai melakukan perawatan WSD. Gimana Pak? Apakah lebih nyaman? Atau ada yang dirasa sakit Bapak? Kita dokumentasikan. Dokumentasikan, lihat ketika cairan yang sudah diambil, cairannya keluar berapa cc, warnanya apa, warnanya keruh, kuning atau apa, ya dilihat, ditulis. Terus kita sudah melakukan pergantian botol WSD jam sekian, jam sekian, tanda tangan harus wajib. Terus sudah melakukan pergantian balutan WSD, ya. Ini kan nanti cairannya yang dilaporkan nanti ke dokter kalau ada yang dipotokkan cairannya. Kita rapihkan alat, sudah selesai untuk perawatan.